Oh ya. Ya, tadi Pak Emmanuel bilang selamat tahun baru, ya selamat tahun baru juga. Yang baru bukan cuma kalendernya yang baru ya, tapi kita diperbarui semangat kita, kasih kita, iman kita, hal-hal yang kaitan dengan rohani untuk menyongsong kedatangan mempelai kita. Baik, saya mau mengawali seperti saya mau sharing tentang Efesus ya. Tapi sebelumnya saya mau mengawali sedikit renungan Natal yang saya renungkan di tahun ini. Tentunya kita tahu semua bahwa berita Natal ini tentang kelahiran Tuhan Yesus ada beberapa, bukan versi, ada beberapa istilah nama Yesus yang diberikan kepada setiap orang dengan berbeda-beda. Ya. Misalnya kepada para gembala. Beritanya apa? Para malaikat bilang, telah lahir bagimu juru selamat, ya, Kristus Tuhan di kota Daud, begitu ya di Lukas 2. Lalu kepada Maria dikatakan beri namanya Yesus karena dia anak Allah Maha Tinggi dan raja yang dari keturunan Daud seperti itu. Ada lagi kepada orang-orang Majus diberitakan lewat bintang yang mereka lihat di sebelah timur itu, di tempat dia daerah Iran, itu dia menangkapnya ini ada raja yang lahir. Beberapa tahun lalu saya selalu merenungkannya bahwa buat kita ini yang bukan orang Yahudi yang lebih tepat berita tentang raja. Ya. Kalau juru selamat yang lahir, ya saya rasa selain orang Yahudi kita tidak menantikan selamat apa-apa. Berita itu sudah bermakna banyak dan untuk setiap orang Kristen di luar Yahudi. Orang Yahudi memang janjinya akan lahir Mesias juru selamat itu. Jadi termasuk Yusuf, termasuk terutama Maria dan Yusuf semua ketika malaikat memberitahu menjelaskannya dengan berat hati akhirnya mereka bisa terima. Ya, ketika lahirnya Tuhan, apa aja Maria? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, karena aku ini hamba Tuhan. Hamba. Ya, kalau kita tahu Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kudus, artinya Tuhan adalah segala Tuhan. Itu sekaligus orang yang menyambut Tuhan Yesus, artinya kita ini dulusnya, hambanya. Ngerti itu. Ketika para gembala mendengar berita itu selamat Yesus Kristus Tuhan ya, bla 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 bla, lahir di kota Bethlehem, kota Daud, dia ingin membuktikan, dia berjalan ke kandang itu, dia berjalan membuktikan dan dia menemukan bayi itu persis jadinya di palungan dibungkus dengan kain lampen. Nah, kalau gembala ngomongnya apa? Kita lihat ya di Lukas 1. Maaf, Lukas 2. Ya. Beritanya kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan bla 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 ya, di palungan dengan lampen dan seterusnya. Akhirnya ayat yang ke-15, para gembala bermufakat. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dia hanya untuk melihat, ya, hanya melihat. Seringkali kalau orang terima Yesus sebagai juru selamat, tok titik. Nanti saya akan cerita prosesnya Yesus sebagai Tuhan dan Raja sekaligus. Seringkali dia hanya ke gereja, ya, ingin melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Pulang minggu, hidupnya tidak akan pernah berubah. Ya. Para gembala ada perubahan. Yang ketemu Tuhan dengan benar, sungguh-sungguh, begini, Lukas 2 ayat 20.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setiap kita, hamba Tuhan dan para jemaat, ya, tentunya tiap kali kita ke gereja, ya, ingin berjumpa dengan Tuhan, kalau perjumpaan itu benar, ya, hidupnya mesti berubah. Yaitu dia pulang dari gereja, pada di gereja, mulai memuji dan memuliakan Allah. Memuji itu artinya mulai belajar bersyukur. Memuji Tuhan, bersyukur. Ya. Dia tahu segala hal yang terjadi dari Tuhan, dia belajar bersyukur. Ya. Nah, kalau memuliakan Tuhan, itu lain lagi. Ya. Memuliakan Tuhan itu kalau di Alkitab, di Injil kira-kira ada dua lah. Matius 5:16, ya. Dengan kita berbuat baik supaya orang melihat serang itu, perbuatan baik itu, dan mereka memuliakan Tuhan. Pertanyaannya mungkin perbuatan baik seperti apa yang harus setiap kita orang Kristen melakukannya supaya mereka itu memuliakan Bapa di surga atau Tuhan yang tidak kelihatan. Karena seringkali persoalannya kan setiap agama disuruh berbuat baik. Nah, kalau perbuatan baik kita hanya sampai di tataran perbuatan baik yang umum, orang tidak akan memuliakan Tuhan apa-apa. Nah, kalau konteksnya di buku itu Matius 5, Anda bisa baca semuanya Matius 5, nanti ketemu. Paling tidak saya sebut beberapa hal ya, yang orang-orang agama mungkin tidak bisa berbuat seperti itu. Salah satunya berdamai dengan musuh. Ya, berdamai dengan musuh. Kalau tidak, kita beri persembahan aja tidak diterima. Ya. Yang luar biasa lagi harus apa? Mengasihi musuh. Ya, pukul pipi satu kasih pipi satunya. Itu pasti semua agama lain tidak bisa. Kristen bisa. Ada lagi yang paling mungkin bukan paling semua ya berat semua. Yang paling sedikit berani maju berkorban, yaitu mengampuni orang-orang itu. Ya tentunya saya percaya kalau kita mau mengasihi musuh harus mengampuni dulu. Itu pengajaran khotbah di bukit seperti itu. Nah, kalau perbuatan baik kita tidak sampai ke titik-titik itu, poin-poin itu, tidak memuliakan Tuhan. Yang berikutnya Yohanes 15 ayat 8 yang kita tahu pasti. Nah, sekali kita sains selalu pakai itu ya. Yaitu ketika kita tidak cuma sekedar berbuah, tapi berbuah lebat. Much fruit, berbuah lebat. Tingkatannya orang bertobat mesti berbuah, dibersihkan, makin banyak buahnya, more fruit, terus dibersihkan, dipangkas yang nggak benar, sampai berbuah lebat. Ya ada buah pertobatannya muncul, buah bawa jiwa-jiwa baru muncul, dan buah-buah roh muncul. Nah kalau seperti itu memuliakan Tuhan. Itu artinya ibadah kita tiap minggu Allah hadir dan kita berjumpa dengan Dia. Ya. Juru selamat kita minta ampun, diampuni hidup kita berubah dan seterusnya. Kalau yang Tuhan tadi saya ngomong seperti Maria. Ya. Maria ada di Lukas 1 ayat 38 ya. Saya baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita nyebut Yesus yang lahir itu sebagai Tuhan, artinya kita ini sebagai hambanya yang harus bertindak, percaya, mengatakan segala hal yang difirmankan Tuhan Alkitab ini. Ya. Itu jadilah dalam hidupku. Apa saja. Tidak boleh kita pilih-pilih, wah ini yang enak, ini yang sedap didengar, ini yang keras. Enggak. Bahasa saya maaf ya kasar ya. Ibrani katakan, kalau sampai kita ini masih tidak bisa diajar hal yang ngomong, wah ini keras, artinya kita masih anak-anak. Hanya orang dewasa yang bisa mencerna makanan keras. Level saudara harusnya bisa begitu. Level kita ini tidak boleh ngomong itu keras. Ya. Firman semua
sains menyampaikan pengajaran dari anak ya yang nggak begitu keras, yang lembek, yang susu, yang bubur, kemudian mulai hamba sedikit keras, sahabat dan mempelai makin keras. Yesus berkata ketika dia ngomong pada orang mendengarkannya, jangan memberi mutiara kepada babi atau anjing. Kalau kau beri mutiara, babi atau anjing, bukannya nggak dimakan, diinjak-injak, tapi dia akan menyerang kita. Mutiara itu keras. Ya. Kalau orang-orang jemaat Anda yang ya Anda kepalanya harus tahu semua ya, level rohaninya anak jemaat seperti apa dari atau masih anak-anak. Kalau anak ya kasihnya yang bubur, lalu agak keras dikit, lebih keras sampai keras nanti. Sampai dia bisa mencerna mutiara. Ya toh, kalau babi kan makanannya ampas tahu, lembek-lembek. Jadi gembala jangan sampai kita ini sebenarnya membuat jemaat kita tidak pernah bertumbuh dewasa. Jangan-jangan kita awake dhewe iki. Kita nggak pernah latih hal-hal yang sedikit keras, lebih keras dikit, nggak pernah latih begitu. Ya, jadi ya mereka giginya semua tidak terbiasa mengunyah yang keras. Ya, yang berkat-berkat, yang enak-enak itu tidak salah. Tapi firman Allah harus kayak Maria itu, jadilah perkataanmu walaupun ini berat bagiku. Bahasanya mungkin ini keras ini. Nah, aku percaya ini menerima firman ini, melakukan firman ini. Waduh, ini bisa namaku rusak, cita-cita bersama Yusuf yang dirancang tunangan itu hancur semua, aib buat keluarga aku dan sebagainya. Itu tidak sekedar keras, tapi konsekuensinya betul-betul tidak bisa dibayangkan. Masa depan suram kalau begitu. Tapi kalau dia tahu ini Tuhan yang lahir. Nah, saya tidak berdiri di situ. Saya yang mau ngomong sebenarnya untuk orang sains itu dia selain juru selamat, anak Allah gitu ya, dia Tuhan, ada satu lagi dia Raja. Ada di Lukas 2. Lukas 2 ya, ayat 2. Yang tahu itu orang yang bukan Yahudi. Yang tahu juru selamat lahir, Tuhan lahir, tapi juga Raja yang lahir. Raja atas alam semesta. Tidak cuma keturunan Daud yang memerintah, cuma sekedar memerintah Israel. Tapi orang-orang yang bijak dari negeri kafir, Iran terkenal waktu itu, orang-orang pinternya, melihat itu dan mereka tinggalkan segalanya berjalan. Kita mau lihat kok Lukas maaf, Matius pasal 2 maksud saya, ayat 2. Dituntun sama bintangnya sampai ke Israel, ke Yerusalem, kata begitu ya. Di sana dia bertanya-tanya. Saudara, kalau Anda lihat tafsirnya yang umum, ini dia sampai ke Yerusalem itu kira-kira perjalanannya hampir 2 tahun. Karena ketika orang Majus ini tidak balik menemui Herodes seperti yang diminta, Herodes marah, bunuh semua anak-anak laki-laki yang di bawah 2 tahun. Jadi perkiraannya 2 tahun. Betapa lamanya perjalanan orang Majus ini. Ya. Dikatakan apa? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Anda tahu ceritanya semua deh. Saya langsung aja lompat. Ya, singkat cerita, Herodes mendengar, Herodes mengundang orang Majusnya itu, dia bertanya kepada, Anda tahu ya, dia bertanya kepada, mana ayatnya, biar kita ingatkan dikit deh. Ya. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala, kira-kira ini ketua sinode, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, para pendeta dikumpulin semua. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata, dia spontan sudah apa firman Tuhan itu. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi.
Ya toh, kalau orang situasional harus pengetahuan firman Tuhannya, dokternya kuat, yang tahu semua kebenaran Alkitab apa semua. Pendeta kayak kita semua ini tahu sih Alkitab semuanya. Tapi persoalannya kalau sampai di Mesias toh, ya minimal level kita sampai di hamba lah. Yesus lahir sebagai Tuhan. Ya, kita percaya perkaranya jadi walaupun nggak enak, sakit, Tuhan percaya mau jadi. Harapan saya kalau Anda mau sampai di mempelai, karena mempelai itu nikahnya sama raja. Dan saya mesti tadi, berapa kali saya ingatkan ya, ini visi takdirnya saya kan, Wahyu 19 ya, raja itu tidak sekedar memerintah, tapi dia yang paling utama sebelum dia perang mengalahkan iblis, dia mau menikah dengan permaisurinya yaitu gerejanya. Raja, juru selamat enggak, Tuhan tidak, tapi raja itu punya planning yang luar biasa, ya, pemerintahannya dari alfa sampai omega, diatur semua, terakhirnya dia mau bersama dengan mempelainya telah menikah, dia mengalahkan iblis itu. Raja. Nah, latihannya kayak orang majus. Setiap kita ini mesti belajar bergerak, berjalan ke pimpinan bintang itu, firman Tuhan itu. Yesus sebut bintang fajar ya di Wahyu ya. Ikut firman Tuhan, nggak cuma terjadi, tapi apa ya? Dilakukan, pergilah. Jadi pelayanan kita ini sungguh-sungguh benar-benar kayak kita ini mau ketemu raja. Itu kekasih kita. Ada perjuangan yang dia tinggalkan, termasuk keluarga dan sebagainya. Dia harus berjuang, berjalan penuh tantangan. Beda ya dengan Herodes yang rajanya si aku sendiri. Beda ya sama ahli Taurat ya, dan pimpinan agama. Khotbah tiap minggu, tapi tidak pernah gerak. Siap lakukan perintahnya, siap, tapi nggak gerak, nggak ada gerak. Dia tahu firman, apal semua, khotbah tiap minggu apal semua. Tapi tidak mengetahui, tidak melakukan apa-apa. Raja perintahkan pergilah, ya, perintahkan apa lagi? Banyak hal, mengasahku lakukan segala perintahku, dan seterusnya. Jalannya sempit, jalan terus. Ya. Sangkal dirimu, pikul salibmu, lakukan terus. Itu kalau kita percaya yang lain itu raja juga. Juru selamat kita, Tuhan kita, dan raja kita. Orang majus dasarnya bukan kasih, tapi dia mau rindu nasib yang berubah. Kalau dia rajanya orang Yahudi, ngapain dia datang ke jauh-jauh? Enggak, dia tahu ini raja alam semesta. Nasibnya dia tergantung pada yang lahir ini. Orang Yahudi, ahli Taurat, tahu firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya apa-apa. Rutinitas terjadi terus-menerus. Firman disampaikan semua. Tapi mungkin kayak saya ya, firman Tuhan yang untuk orang lain, bukan untuk diri saya. Kalau Anda menghadap raja, itu tidak boleh dengan tangan hamba. Mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Waktu itu emas, kemenyan, dan murni yang terbaik. Roma 12:1 Paulus katakan yang terbaik hari ini, persembahanlah dirimu, diriku, sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahan itu ibadahmu yang sejati. Artinya ibadah palsu banyak. Bapak duit itu buat saya ibadah palsu. Anda pujian penyembahan yang tanda kutip hanya dengan gitar, dengan gereja, dengan hanya lagu pujian yang keluar, menyembah Tuhan dengan hanya pujian, itu ibadahnya bisa palsu. Kok selepas itu Anda tidak mempersembahkan hidup kita. Hidupmu sebagai sekedar hidup, tapi yang kudus. Memberi persembahan hidupmu tidak sekedar hidup sepenuhnya. Hidupnya dipersembahkan Tuhan, jadi hamba Tuhan, tapi tidak semakin kudus. Yang kedua, tidak mau sampai level yang berkenan dan yang sempurna itu. Jadi ibadah jadi itu lengkap.
Bukan pujian penyembahan dalam arti kita menyanyikan lagu-lagu pujian, penyembahan yang dengan lagu nadanya slow, tutup mata. Sehingga ketika praise and worship itu muncul dalam ibadah gereja, istilah praise and worship itu mempersempit arti pujian dan penyembahan, terutama penyembahan yang saya sampaikan. Penyembahan hanya dengan puji-pujian, dengan menyanyikan lagu yang slow gitu ya, yang sudah menyembah Tuhan. No, Anda berapa kali saya sampaikan kalau Anda ngetik di Alkitab Alkitab ini, ya, itu nanti setelah ketik kata worship gitu ya, penyembahan worship gitu ya, nanti pertama kali munculnya di Kejadian. Nggak ada kata-kata nyanyian, nggak. Munculnya ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak. Ya, dia bilang sama bujangnya, kamu tunggu di sini, aku mau naik ke bukit itu bersama anakku untuk sembahyang, banyaknya sembahyang. Harusnya untuk menyembah Allah, worship, korban hidup yang nyata, bukan omongan. Bawa anaknya yang terbaik, bawa pisau, bawa kayu, bawa korek api, nggak ada. Waktu itu membawa yang untuk api itu ya. Itu worship. Abraham worship, dia mau menyembah Yahweh. Orang Majus mau nyembah Yahweh, dia tahu aku ini percaya Tuhan alam semesta, tapi ini kok ada Yahweh yang benar, Allah yang benar rasanya. Dia berani gerak jalan jauh meninggalkan segalanya, menghadapi apapun rintangan badai, gunung pasir, dia hadapi semuanya dan bawa persembahan yang terbaik waktu itu, emas, kemenyan dan mur, yaitu lama-lama dia Tuhan kan, masuk dia raja ya. Kemenyan itu bicara masalah dia sebagai imam ya, kemenyan itu bagi ukupan di bait Allah itu ya, mur sampai dia mati buat kita, anak bait sembelih sumpah Paskah itu diberikan semua yang terbaik. Ya saudara. Jadi hanya yang kita percaya, bukan hanya kita, maaf, juru selamat Tuhan dan Raja, Anda pegang yang sungguh-sungguh semuanya sampai nanti akhir zaman. Dan Raja itu yang disembah oleh orang-orang seluruh alam semesta, termasuk orang Majus itu kekasihmu. Yuk kita lihat lagi ya, biar nggak bosan-bosan. Ini saya selalu ada di sini ya, biar Anda memahami betul visi saya. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak nggak terhitung ya, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Dia tidak bisa membayangkan, dia yang ini seperti desau air bah. Air bah seperti apa juga mungkin kita nggak pernah. Badannya gede betul itu ya. Deru guru mungkin kita dengar, guru yang tua. Ini seperti itu. Saking kerasnya. Hebat itu terlalu jarang bunyi sekeras itu, kira-kira hebat. Apa yang disuarakan? Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ingat ya. Pelayanan kita akan makin benar. Ya, Anda berjalan terus sempit sampai ke Sion, susah jalannya itu satu, harusnya kita mau menikmati perjamuan kemenangan anak domba ini ya, dengan makin hari makin sukacita, makin sorak-sorai dan memuliakan Dia. Sukacita bukan ingin dapat apa-apa, sukacita dari dalam, the joy of the Lord, Roh Kudus ya, firman Tuhan beri sukacita dan makin bersorak-sorai. Ada kesukaan yang sorak-sorai itu teriakan-teriakan yang pengen kayak orang perang, maju terus memuliakan Dia dan memuliakan Dia. Kalau hari ini kita nggak makin memuliakan Dia, hidup terus makin benar,
Jalan kita mungkin keliru, tidak ke Sion. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ya, mau nikah itu semakin semangat. Yang dinikahi siapa? Itu Yesus itu loh yang lahir kemarin. 2000 tahun lalu. Bayi itu. Udah jadi raja. Kita percaya nggak, orang lain percaya atau tidak percaya nggak urusan, tapi dia telah jadi raja. Buat tetapkan dari Bapak, serahkan ke dia permintaan ini. Tolong ya, Anda seberapa kali saya ngomong, para hamba Tuhan, saya harap sahabat saya ini, Anda betul-betul membaca, merenungkan, dan betul-betul percaya sepenuhnya kitab Wahyu ini. Anda kalau lihat, tapi ditulis pada kitab Wahyu ditujukan kepada 7 jemaat, 7 lambang angka sempurna. Jadi kitab Wahyu ditujukan kepada gereja Tuhan. Janji untuk jadi mempelai itu kepada jemaat gereja Tuhan. Anda lihat dari raja itu seperti apa? Spektakuler, luar biasa. Ya, Anda baca pasal terus ya, 1, 2, 3, Anda akan ketemu. Tidak ada Anda agama lain yang cerita, ya ada orang bilang kiamat akan ada kiamat, tapi kiamatnya itu teratur, betul-betul dikuasai sama maestro sendiri. Dan yang berperan semuanya nanti Kristus Yesus saja itu. Dan kita ini ikut berperan terakhir perang itu. Enggak ada hero cerita di Alkitab seperti ini, enggak ada. Agama enggak ada. Kalau Anda tahu bandingannya ya, hampir seperti Keluaran kan. Kalau saya keluar dari Mesir, hero luar biasa sekali. Tapi kan pertempurannya enggak kelihatan. Tulah-tulah aja, Allahnya enggak muncul sama sekali. Dan awan tiang api yang kelihatan terakhir mungkin ya. Orang Mesir ngejar, ngerti, masuk laut Teberau dihabisin. Tapi Anda lihat di Wahyu, itu semua terbuka, semua orang lihat semua. Yohanes betul-betul lihat segalanya. Bagaimana materai nggak ada yang bisa membuka hukuman Allah kepada semua orang tidak percaya. Raja itu bisa menghukum. Yohanes sedih. Tapi penatuannya bilang, ada tua-tua di 24 bilang, jangan sedih anak domba yang telah tersembelih, yang telah membayar harga nebus umatnya. Dengan harga darah yang luar biasa, dia mati itu. Dia bisa buka materai ini. Jadi nanti penghukuman semua Anda kata COVID dan sebagainya ini semua penduduk bumi sempat akan mati dan segalanya itu sutradaranya sang maestronya itu raja kita, kekasih kita. Jadi kita harus semakin kelaparan, harga mahal, sebagainya, perang dan sebagainya, aniaya, itu kita makin harusnya bergairah. Harus. Kalau itu jalan kita mau benar. Dengan penuh kasih saya mau begini tuh, saya yakinkan diri saya mau sampai akhir menikah dengan Yesus, mengalahkan iblis itu. Orang yang selalu menghina kita, mana Allah kok, Allahmu disalib, mana Allah kok begitu, begini, mana Allahmu seperti itu manusia, jadi Allah biarin. Saya buktikan terakhir kali dibuktikan betul. Saya membuktikan Anda dan saya. Kalau Anda tidak dan saya tidak sampai mempelainya, itu Anda hanya nonton. Kalau orang baca kitab Wahyu merenungkannya dan tidak sampai percaya, itu betul-betul. Atau kitab Wahyu awal dikasih tahu. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan percaya kitab Wahyu. Kalau enggak ya silang. Sahabat saya tahun baru saya nggak akan bertemu. Yang baru bukan kalendernya tanggalnya ganti tanggalan baru, kalender baru. Tidak. Terbaru hari ini. Ya. Sampai ke Sion. Itu tidak sekedar upah, itu betul-betul apa ya? Allah menghargai kita seperti itu. Yang dosa nggak layak, dilayakkan oleh Kristus, diampuni, diangkat setinggi mungkin. Jadi mempelai Kristus. Permaisuri raja itu yang memerintah alam semesta. Jadi kalau sampai tidak semakin sukacita, bergairah ya, memuliakan Tuhan, urusan mengasihi atau melayani Tuhan, aduh bahaya. Hari ini iblis saya lihat ya, saya cek jujur aja lah sebagai hamba Tuhan, Anda tahu pendeta. Saya akhir tahun ini, aduh, saya terlalu sedih. Lihat bagaimana teman-teman yang dulu mengasihi Tuhan, melayani, mulai meninggalkan satu persatu, mulai ngejar kerjaan, ya, mikir keluarga,
Yang di Jakarta itu sampai, aduh, tunggang langgang sampai ke luar negeri cari investor mana-mana, Saudara. Ya, teman-teman saya satunya sudah pelayanan sungguh-sungguh, kena utang, mau cerai lagi, mau kawin lagi. Aduh, hari ini coba para pendeta lihat baik-baik ya, rasakan. Anda kalau jujur sebagai adik gembala, sungguh-sungguh saya mau tanya. Anda hari-hari ini kalau saya tanya, Yesus itu sebagai apa dalam hidup kita? Bukan sekedar juru selamat, Tuhan Raja, ya itu konsepnya kita tahu. Tapi kita renungkan real aja, tahun yang lalu sampai hari ini deh. Anda ngalayani lihat di hidup kita, keluarga kita, lihat jemaat. Ya. Itu kira-kira banyak kemenangan di pihak Kristus, suami kita, atau di pihak iblis yang menang hari ini. Bencana alam, ya, pendeta-pendeta kena COVID aja banyak yang dipanggil Tuhan. Sepertinya semua kekalahan. Persoalan jemaat, urusan uang, urusan perceraian, urusan orang-orang semakin hari. Saya lihat ya, ini bukan saya matanya yang lagi lihat dunia. Aduh, sampai saya kadang teriak, Tuhan, kenapa kok dengan semuanya terjadi? Orang bukan tumbuh imannya dengan baik, dengan kasihnya dengan baik, makin menjauh Tuhan. Kok gitu aja kalah ya? Dengan penderitaan kalah, dengan kenikmatan kalah juga. Ini pertempuran terakhir saya dengan sahabat saya di sini. Ya. Saya hanya punya tim kecil Anda ini. Ya. Para pemimpin, saya ajak bersama-sama. Ya. Laskar-laskar yang Tuhan siapkan untuk perang di akhir zaman. Kelompok kita tidak banyak, mungkin makin hari nggak banyak. Tapi pertempuran harus kita menangkan. Orang Majus itu tidak pernah dengar Kristus. Lihat bintang aja dia berani berjuang seperti itu. Menempuh, tidak punya iman, hanya percaya saat itu. Ya, saya percaya karunia iman, Pak, menurut Efesus 2. Diberi iman karena itu karunia Tuhan. Kuat jalan, nggak balik tengah jalan. Badai pada pasir sebagainya, dia hadapi jalan terus, pokoknya sampai bintangnya itu berhenti, aku berhenti. Berhenti di Yerusalem. Kota yang besar. Dia nggak putus asa, dia langsung tanya ke beberapa orang, di mana raja itu lahir. Raja siapa? Begitu dijelaskan, lihat bintang itu mereka tahu Mesias lahir ini. Mesias lahir. Mereka hanya tahu, hanya mengerti, percaya tanda kutip rutinitas ke gereja, agamawi, sehingga tidak seperti orang Majus itu. Saya ulang orang Majus yang terakhir ya. Orang Majus yang terakhir itu di Matius. Anda bisa lihat Matius 2 tadi ya. Terakhirnya, kalau Anda sudah benar dengan raja ketemu, saya mau baca ayat yang ke-12. Ini pulangnya nggak tambah gampang. Ketemu raja itu, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain. Jalan lain itu tentunya nggak lebih enak. Lebih sulit, nggak pernah kita tempuh. Tapi karena dia berjumpa dengan raja, gaya hidupnya berubah. Mulai hidupnya dipimpin oleh firman demi firman. Dan lain dia tidak bisa mengandalkan apa-apa, bintang sudah nggak ada. Jalan lain hanya tiap hari mengandalkan tuntunan firman Tuhan. Hai engkau sahabat saya, engkau hamba-hamba Tuhan, sahabat dan mempelai Kristus. Apakah benar kita ini tiap hari sudah hidup kita hanya dipimpin oleh iman? Itu karena kita bukan karena melihat karena imannya, dipimpin oleh firman Tuhan tiap-tiap hari. Ya. Jadi kondisi sepertinya iblis yang menguasai ya, tidak peduli. Nanti kemenangan di pihak kita. Baca wahyu, renungan wahyu, percayai wahyu. Saya berdoa nama Yesus disingkapkan hari ini, malam ini juga. Wahyu itu spesial khusus, didetailkan, detail sekali
selesainya bukan menghadap kiamat, orang lain Dajjal muncul dan enggak. Ini muncul meterainya, hukumannya muncul, cawanya dan sebagainya terus. Awalnya seolah iblis yang menang kalau Anda nggak tahu wahyu. Ya, menguasai 66 kuat, ekonomi dikuasai, orang sedang dianiaya, sepertinya menang. Oh enggak. Kita dikasih tok dahi khusus pada anak Allah. Jadi kalau hari-hari ini kenapa polisi ingatkan betul, hati-hati, cinta akan uang akan adalah kejahatan, itu hati-hati betul. Kalau Anda cinta uang lebih cinta Kristus, nanti ketika dia menguasai ekonomi, mesti kita tinggalkan Yesus, kita pilih keuangan. Bisa hidup yang penting. Tidak, hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena iman. Oke ya? Sekarang saya masuk di Efesusnya, nanti diskusinya. Efesus ini menarik, ya. Nanti saya bahas bulan-bulan selanjutnya juga. Ini cuma pengantar aja. Efesus ini nanti kaitan malam ini saya mau kaitkan dengan raja dan kasih itu. Sebagai permaisuri harus mengasihi. Di Efesus ini ada paling tidak saya temukan ada 3 doa. Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Jemaat Efesus ada di kitab Wahyu, didengarkan juga. Karena kasih, ya. Kasihmu telah hilang loh. Kamu meninggalkan kasih. Pelayananmu luar biasa, tapi kasihmu kamu tinggalkan, itu kamu jatuh demikian dalamnya. Ada 7 jemaat, kenapa dipilih Efesus duluan? Ya. Itu peringatan, sampai penting utama itu kasih. Kasih kepada sang mempelai, raja itu. Juru selamat itu, juru selamat kita, Tuhan kita, termasuk raja kita, dan itu suami kita. Kasih jangan hilang. Paulus berdoa, ya. Tapi saya mau ngomong nanti bahasnya nanti ketika kita ketemu aja. Saya cepetin. Aku berdoa supaya ia, Kristus, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam batinmu. Agak sulit memang, tapi ikut aja lah ya. Jadi dia berdoa supaya bukan karena kebaikan kita, hebat kita tidak, tapi karena kamu oleh rohnya dalam batinmu. Jadi nggak urusan penguatan, jangan setiap saat. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini aneh ya. Jadi oleh iman Kristus itu diam dalam hati kita, Kristus ya. Tapi kita suruh berakar dan berdasar bukan di dalam Kristus, tapi di dalam kasih. Kasih munculnya pentingnya. Mau sampai. Sebenarnya dengan kasih kepada Kristus itu sebenarnya Kristus yang bekerja sendiri. Utama itu yang penting. Karena dengan kasih sekalian kita ketakutan pun dikalahkan oleh kasih. Nah, 18 saya mau cerita ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Satu, memahami, kognitif. Pikiran ya. Betapa lebarnya kita ngerti. Makanya perlu didoain. Karena lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya itu terlalu terbatas. Kalau kita nggak didoakan, nggak saling mendoakan, tidak dapat ngerti kasih yang agape seperti ini. Pikirnya kita kalau aku masalah, tolong, sakit Tuhan tolong, itu kasih. Oh enggak, kasihnya lebih dari itu. Nanti saya mau cerita sampai Gnosco mengenal. Jadi paham konektifnya mengenal masalah hati. Yang ada Gnosco itu masalah
fellowship sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Tidak bisa dipelajari yang ini. Yang mengerti itu, yang memahami bisa dipelajari. Dan satu ini tidak bisa dipahami. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Enggak tanggung-tanggung. Jadi mengenai untuk ngerti kasih ini, yang diperlukan itu seluruh kepenuhan Allah. Kalau memenuhi diri kita, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata masuk ke pasal 4-nya, yang membuat kasih itu membuat kita bisa bersatu. Ya, perikop yang pertama. Nah, sama perikop yang kedua. Nah, nanti kita bahas khusus tahun ini kita bahas. Saya mau ngomong yang kedua. Yang kedua apa? Manusia baru. Jadi dengan kasih kita kepada Kristus ini, ya, nanti kita akan menikmati menjadi manusia baru. Sebentar, tadi saya belum selesaikan yang ayat 19 ya. Sorry. 19 saya selesaikan ayat yang ke-8. Ini yang mau saya nyambungin nanti di sini. Dan kepadanya, ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan. Ya, tadi ya. Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi mempelai itu dikaruniakan pakaian kekudusan dan hidup benar ini. Dikaruniakan. Ya. Tapi bagian kita, kata Paulus nanti, ya, kembali ke Efesus ya. Kalau benar ya, khusus ini, kitanya ngalami suatu proses perubahan menjadi manusia baru. Bentar ya, baca ya, 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kata-kata jangan hidup lagi itu hati-hati ya. Artinya ada banyak orang yang telah dimenangkan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja hari itu benar. Tapi dalam perjalanan hidupnya karena tidak ada kasih yang benar, tidak dikaruniakan kasih, tidak ada saling mendoakan di komunikasi agape itu, hidupnya bisa balik lagi. Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, hidupnya kembali ke hawa nafsu lagi, kepada segala serakah, kecemaran dan sebagainya. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa, nah ini deh, proses dengan kehidupan kamu yang dahulu meninggalkan manusia oleh nafsunya yang menyesatkan. Perintah ini ya, harus kamu menanggalkan. Perintah menanggalkan. Siapa yang menanggalkan? Kita yang menanggalkan. Tapi setelah kita dipenuhi kasih itu, kita mengasihi Tuhan itu, kita tahu mau dalam kita tidak bisa, harus dibuang. Jadi mengasihi Tuhan itu tandanya kita mengalami proses dan progres, makin meninggalkan manusia lama atau dosa itu makin dihilangkan. Mulai naik dari anak, hamba, sahabat, mempelai. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ingat ya. Tadi roh itu mengenal, kasih itu roh, memahami itu pikiran. Dua-dua perlu dibaharui.
bagian kita dihargai. Permaisuri bukan permaisurinya on robot diatur semua. Enggak. Tuhan mau lihat hati kita, pikiran kita. Apakah sepakat dengan yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita ini? Yang kasihnya bergerak, kita sepakat bergerak. Mau tanggalkan yang lama. Ya, kan bukan Roh Kudus, kita yang tanggalkan. Tapi diberi kekuatan, diberi pengertian, pemahaman, pengetahuan untuk ini loh tidak benar, ini loh yang benar pakainya seperti itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, tadi ya dikaruniakan sama diciptakan, menurut kehendak Allah. Mengenakan, sekarang mengenakan, sengaja mengenakan. Dikaruniakan pakaian pesta, dikenakan kita mau sepakat, mau setuju. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sama tahu? Pakaiannya itu tadi, kain halus, berkilau-kilauan putih, itu perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan seterusnya. Masa nggak bergairah sampai ke Sion, sampai mempelai. Aduh, kelewatan kita ini, saya ini. Wah, ya, saudara, ngomong apa lagi? Malam ini saya bisa berdoa, biar kasih itu seperti Paulus sudah saling mendoakan, ya sudah juga berdoa buat saya. Kita ini untuk bisa memahami dan mengenal, memahami kasih yang demikian tinggi, dalam, luasnya dan sebagainya itu, sekaligus kasih melampaui segala pengetahuan akal kita ini nggak mampu, tapi yang menggerakkan hati dan roh kita sampai kita ini ngerti, fling, ini tak buang yang dosa yang tidak bisa dekat kekasihku, aku ada manusia baru yaitu manggil benar dan manggil kudus. Aku setuju, aku sepakat mau berjalan sampai ke Sion, pakaian pesta disiapkan untuk aku mau pakai, ya. Dan itu memberi kekuatan aku untuk makin hati meninggalkan dosa, itu makin benar dan makin kudus. Jadi berita Natal paketnya lengkap. Kalau hanya sekedar juru selamat, tidak banyak apa-apa. Datang ke gereja selesai pulang. Tapi kalau plus itu Tuhan, ada sedikit takut Tuhan, terima pertemuan dengan Tuhan, ada Tuhan tiap hari minggu lah, nggak usah tiap hari dulu lah. Ngerti itu tiap jemaat, kita terutama harus lebih dulu. Orang itu masih hidupnya mulai keluar dari gereja, mulai memuji Tuhan, dan mulai menyembah. Itu masih sedikit gerakannya tidak banyak. Tapi begitu tahu raja, wah itu mulai keluar. Anda mulai dengan niat menyiapkan segalanya itu benda kudus itu perlu harga dibayar sungguh-sungguh. Karena rajamu itu yang kelihatannya sadis, hukum seluruh alam semesta. Itu kekasihmu sebenarnya. Nah antara itu iblis gentar sama Tuhan Yesus, dia gentar. Tapi dia karena nggak ada kasih ya cuma gentar tok. Gentarnya ingin keluar, takut. Tapi kalau kasih gentarnya itu sepakat. Itu kekasih itu setuju aku dengan dia. Takutnya itu justru melepaskan kita dari dosa. Saya harap yang baru, sahabat saya ini semua, termasuk saya, itu ini yang baru. Kasih kita. Bawa terus sampai akhir ketemu dia dan kita menang. Yang lahir itu tidak sekedar itu selamat orang Yahudi, tapi untuk kita semua. Tidak sekedar Tuhan yang ngasih perintah, tapi dia Raja. Alam semesta termasuk iblis semua akan dihancurkan, dikalahkan. Detail, real. Skenario-nya itu jelas betul. Anda nikmati dari step by step. Ya, baca Wahyu, ketemu itu. Dan dengan kasih yang benar, kata Paulus, ya, agape itu yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita kerjakan apa-apa, kalau kita nggak dipenuhi kasih. Bergerak. Nah, ketika kasih itu menggerakkan Anda dan saya sepakat. Benar itu, saat aku buang deh. Aku kenakan yang baru, yang benar, yang kudus ini. Terus, kemenangan di pihak kita, sahabat saya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Nanti kita renungkan baik-baik, baca Wahyu renungkan baik-baik dari Yesus. Nanti kita diskusi di sini dan bulan-bulan berikutnya kalau Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semua.